Bab 96. Di bawah pandangan semua orang yang memujanya, Ye Chen pergi dengan acuh tak acuh. Dalam perjalanan Song Wanting mengirimnya kembali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Pada saat ini, Ye Chen telah kembali ke keadaan biasa dan biasa sebelumnya, dan dia tidak dapat melihat basis kultivasi yang kuat pada dirinya sama sekali. Dia terkejut, tapi juga merasa sedikit aneh. Ye Chen baru saja memancarkan aura orang yang superior, membuat orang takut dan kagum. Namun kini temperamen tersebut sudah hilang lagi, sekilas terlihat tak ada bedanya dengan orang yang lalu lalang. Saya tidak tahu apakah dia sengaja menahan diri, atau itu hanya ilusi. Song Wanting mau tidak mau bertanya, Ye Chen, hari itu Lei, apakah benar kamu yang memanggilnya? Ye Chen menatapnya dan sedikit tersenyum. Tebak, percayakah kamu jika aku mengatakan itu kebetulan? Dalam benak Song Wanting, gambaran Ye Chen memanggil Tian Lei tanpa sadar muncul lagi. Dalam kilatan guntur, dia berdiri dengan bangga di langit dan bumi, dengan temperamen yang luar biasa. Jika ada pria seperti itu, tidak peduli wanita mana yang bertemu dengannya, dia akan jatuh cinta padanya. Song Wanting mau tidak mau tergerak, tapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Lelucon yang luar biasa, bahkan fisikawan terkemuka dunia pun tidak dapat mengendalikan petir. Jika Ye Chen bisa memanggil Tian Lei, apakah dia akan tetap menjadi menantu yang tidak berguna seperti sekarang? Mungkinkah guntur tadi benar-benar hanya kebetulan? Ketika Ye Chen kembali ke pintu rumah, dia mendengar suara ibu mertuanya Malan datang dari kamar. Aku sudah bilang padamu untuk mencari suami yang cakap, tapi kamu tidak mendengarkan. Kamu lihat betapa cakapnya menantu Wang Lifen, dan dia memberinya 4 kamar tidur yang besar. Lebih dari 180 meter persegi. Seberapa luas? Lihat di rumah kami lagi, luasnya total 120 meter persegi, dan saya merasa sedih tinggal di sana. Setelah selesai berbicara, ibu mertua berkata dengan marah lagi, menantu laki-laki dapat diandalkan, tetapi Ye Chen yang kamu nikahi tidak berguna. Jika kamu mengandalkan dia, aku khawatir aku tidak akan bisa diandalkan, bisa tinggal di rumah besar selama sisa hidupku. Suara ketidakpuasan Xiao Churan terdengar, Bu, mengapa ibu iri pada orang lain? Selain itu, saya juga telah dipromosikan menjadi direktur sekarang. Jika kita menabung untuk beberapa tahun lagi, apakah kita masih mampu membeli rumah baru? Ibu mertua berkata dengan bodoh, tunggu beberapa tahun lagi. Tunggu beberapa tahun lagi dan hari bunga bakung akan menjadi dingin. Sejak kamu menikah dengan Ye Chen, kehidupan keluarga kami anjlok. Kami masih bisa tinggal di Villa Xiao, tapi sekarang, rumah jelek ini, di antara teman-temanku, siapa yang tidak hidup lebih baik dariku? Xiao Churan berkata, Bu, apa gunanya kamu selalu membandingkan dirimu sendiri? Membosankan, ibu mertua berkata dengan marah, karena aku tidak bisa dibandingkan dengan orang lain, jadi membosankan. Membosankan sekali. Ye Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya saat ini, membuka pintu dan masuk. Melihat Ye Chen kembali, Malan mendengus dingin dan berkata, kamu tahu kamu akan kembali. Apakah kamu masih memasak? Kami semua lapar. Ye Chen tersenyum dan berkata, Bu, aku akan memasak sekarang. Setelah berbicara, dia langsung pergi ke dapur. Ye Chen sangat jelas tentang karakter Malan, dia sombong dan ceroboh, dan dia merasa tidak nyaman ketika melihat barang orang lain. Jika dia tahu bahwa Wang Zenggang akan memberinya sebuah villa untuk menebus kesalahannya, dia mungkin akan datang dan berlutut dan menjilatnya dengan nada menyanjung. Namun, dengan kelakuan Malan, dia tidak akan mengatakan apapun tentang rumah itu untuk saat ini. Ye Chen sedang sibuk di dapur, Xiao Churan datang dan berkata dengan suara rendah, jangan percaya apa yang ibu katakan tadi, dia hanya menyukai kesombongan. Ye Chen dengan sengaja berkata, apa yang ibu katakan? Aku tidak mendengar satu kata pun. Berpura-pura saja, aneh jika kamu tidak mendengarnya. Xiao Churan menyodok dahi Ye Chen dengan jarinya. Ye Chen menggenggam tangannya, wajah cantik Xiao Churan memerah, dan dia segera melihat ke dapur, dan hendak menarik tangannya. Tapi Ye Chen tidak melepaskannya, melihat dengan hati-hati, melihat bahwa dia mengenakan gelang yang dia buat, dan bertanya sambil tersenyum, apakah gelang ini efektif? Xiao Churan pulih, mengangguk dan berkata, jangan bilang itu benar-benar efektif. Sejak aku memakai gelang itu, tubuhku terasa seperti tampilan baru. Jauh lebih nyaman. Gelangmu terbuat dari apa? Apakah itu berguna? Ye Chen tersenyum dan berkata,
itu hanya mutiara. Lingzu laut putih dikenakan di pergelangan tangan Xiao Churan, membuatnya putih dan lembut seperti salju, seputih akar teratai baru. Tangan giok yang halus dan hangat dipegang oleh Ye Chen, seperti sepotong batu giok hangat, dia hampir tidak ingin melepaskannya. Xiao Churan juga mengetahuinya, dan segera menarik tangannya dengan wajah memerah, dan memelototinya. Ye Chen tersenyum dan berkata, apakah kamu juga ingin pindah rumah? Tentu saja, siapa yang tidak ingin tinggal di rumah baru? Sejak ibuku pindah dari villa, sepanjang hari dia mengeluh karena tempatnya terlalu kecil dan bobrok. Xiao Churan menghela nafas, lalu sadar kembali dan berkata, hanya saja harga rumah sekarang terlalu mahal, dan keluarga tidak punya banyak uang, jadi lupakan saja. Saat dia mengatakan itu, Xiao Churan tiba-tiba teringat sesuatu, dan berseru, ngomong-ngomong, kita bisa pergi melihat real estate-nya dulu, dan menghitung berapa perbedaan antara rumah ini dan rumah baru yang lebih besar, ya. Sebelum Ye Chen dapat berbicara, Xiao Churan dengan bersemangat berkata, itu saja, besok akhir pekan, ayo keluar dan melihat-lihat real estate. Melihat dia sangat prihatin dengan masalah ini, Ye Chen mengangguk dan berkata, karena kamu ingin melihatnya, aku akan menemanimu. Xiao Churan meneliti informasi real estate di ponselnya, dan memutuskan untuk pergi ke distrik baru Jinghu dengan lingkungan yang lebih baik untuk melihatnya. Kebetulan seseorang mengetuk pintu setelah makan malam, dan seorang kurir menyerahkan sebuah paket kecil kepada Ye Chen dan berkata, ini kurir kota untukmu, tolong tanda tangani. Setelah Ye Chen menandatangani tanda terima, dia membukanya dengan santai, dan menemukan bahwa di dalamnya ada satu set kunci pintu, dan beberapa kartu emas dengan tulisan Thomson Yipin Villa A05 di atasnya. Saat ini, Ye Chen menerima telepon dari Wang Zenggang, kepala keluarga Wang, dan dia berkata dengan hormat di telepon, Tuan Ye, apakah Anda sudah menerima kunci dan kartu kamar? Villa Tangchen Yipin dikembangkan oleh perusahaan Tangchen Yipin di Jinling. Proyek real estate paling mewah, saya berikan kepada Anda A05, yang merupakan villa terbesar, belum termasuk halamannya, dengan luas yang dapat digunakan lebih dari 1000 meter persegi, terimalah. Ye Chen pernah mendengar tentang Thomson Yipin. Mereka mengembangkan villa dan kawasan perumahan bertingkat tinggi di Jinling, dapat dikatakan bahwa ini adalah proyek real estate paling mewah di Jinling. Harga pasar villa semacam itu setidaknya 100 juta yuan. Tampaknya Wang Zenggang memang mengeluarkan banyak darah. Jadi, Ye Chen berkata dengan ringan, kamu punya hati. Wang Zenggang berkata dengan gembira, di mana itu? Merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Wang untuk melayani Tuan Ye. Kembali ke kamar, Ye Chen dengan sengaja bertanya kepada Xiao Churan, sayang, apakah kamu menyukai rumah Yipin milik Tangchen? Tangchen Yipin, Xiao Churan berseru, dan berkata, bagaimana kami bisa membeli rumah di sana? Harga rumah bertingkat tinggi biasa di sana 2 kali lebih mahal daripada di luar. Tapi rumah itu memang yang terbaik di Jinling. Petik 2, Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, kamu bisa pergi dan melihat-lihat besok, kami akan memutuskan apakah akan membeli atau tidak. Xiao Churan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, mari kita lebih pragmatis dan melihat rumah biasa. Ye Chen berkata sambil tersenyum, sejujurnya, saya punya teman di Thomson Yipin. Dia berkata bahwa dia dapat membantu Anda mendapatkan harga internal. Kita bisa pergi dan melihat-lihat dulu. Bab 97. Keesokan paginya, Ye Chen membawa kunci villa dan kartu kendali akses yang diberikan oleh Wang Zenggang, dan berkendara bersama istrinya ke pusat penjualan Thomson Yipin. Tak lama kemudian, mobil berhenti di depan pusat penjualan Thomson Yipin. Saat ini pusat penjualan sedang ramai dikunjungi orang. Tampaknya warga Jinling masih sangat tertarik dengan real estate Tangchen Yipin. Meski tidak mampu membelinya, mereka tetap harus datang untuk membuka mata. Melihat postur ini, Xiao Churan berkata kepada Ye Chen, ada begitu banyak orang, kami tidak mampu membelinya, jadi jangan ikut bersenang-senang. Ye Chen tersenyum dan berkata, sayang, kamu di sini, mengapa kamu pergi? Selain itu, aku sangat ingin melihat dunia, mengapa kamu tidak ikut denganku? Xiao Churan berkata tanpa daya, oke, saya kebetulan melihat seperti apa rupa Tangchen Yipin. Setelah masuk, banyak orang berkumpul di depan meja pasir besar, mendengarkan pemandu belanja menjelaskan situasi umum komunitas Thomson Yipin. Real estate yang dikembangkan oleh Thomson Yipin di Jinling sangat besar. Di pinggiran real estate terdapat hunian bertingkat tinggi,
yaitu rumah yang tergolong biasa saja, dengan ukuran mulai dari 120 meter persegi hingga 240 meter persegi. Harganya sangat mahal, mulai dari 80.000 yuan. Adapun lokasi emas real estate yang terdalam, ternyaman dan sempurna adalah kawasan villa keluarga tunggal. Unit-unit yang ada di area villa berkisar dari 300 meter persegi hingga lebih dari 1000 meter persegi. Karena memiliki pekarangan dan basement, maka harganya pun sangat mahal, yaitu 131.000 meter persegi. Dengan kata lain, villa yang diberikan Wang Zenggang kepada Ye Chen bernilai 130 juta. Wanita pemandu belanja juga memperkenalkan, kami menyediakan layanan properti dan keamanan terpisah untuk pemilik terhormat area villa. Meskipun rumah biasa dan villa berada dalam komunitas yang sama, terdapat tembok di sekeliling area villa untuk memisahkan area villa. Terpisah dari rumah biasa, pemukiman biasa di luar sudah sangat aman. Tidak ada yang boleh masuk, dan area villa di dalam bahkan lebih aman. Terus terang, jika ada pencuri yang menyelinap ke dalam pemukiman biasa di luar, itu sama sekali tidak mungkin melalui keamanan area villa dan memasuki area villa, sehingga pemilik area villa sangat aman, sehingga Anda dapat yakin. Pada saat ini, seorang wanita berkata dengan marah, kalian bertindak terlalu jauh, kan? Ini untuk membiarkan pemilik kawasan perumahan biasa di luar memblokir peluru bagi pemilik kawasan villa di dalam. Banyak orang di sekitar mengangguk, mendengarkan apa yang dikatakan pemandu belanja, mereka sungguh-sungguh. Ye Chen merasa suara itu terdengar familiar. Ketika dia melihat ke atas, dia menyadari bahwa itu adalah seorang wanita dengan riasan tebal. Wanita itu adalah sepupu Xiao Churan, Xiao Weiwei. Kenapa dia ada di sini? Baik Ye Chen dan Xiao Churan sedikit terkejut. Melihat ke sampingnya, ternyata ayahnya Xiao Changqian, ibu Qian Hongyan dan kakaknya Xiao Hailong semuanya ada di sana. Mungkinkah keluarga mereka datang untuk membeli rumah? Xiao Churan berbisik kepada Ye Chen, keluarga paman ada di sini, ayo pergi. Ye Chen menggelengkan kepalanya, mengapa kamu pergi? Mungkinkah mereka ada di sini, jadi kita tidak bisa berada di sini. Xiao Churan berkata, apakah aku tidak takut mereka akan menyerangmu lagi? Ye Chen tersenyum tipis, dan berkata, jangan khawatir, suamimu telah diperas selama bertahun-tahun, dia sudah memiliki terlalu banyak kutu dan tidak gatal lagi. Oke, Xiao Churan hanya bisa mengangguk. Kali ini, pemandu belanja tersenyum dan berkata kepada Xiao Weiwei yang baru saja memprotes, Bu, sejujurnya, kami Thomson Yipin selalu menganggap pemilik villa sebagai pemilik yang paling terhormat. Kolam renang pribadi kami, kelas atas olahraga klub, klub kesehatan kelas atas, lapangan golf, dan restoran Michelin yang khusus diimpor dari Italia semuanya dibuka di area villa dan hanya melayani pemilik villa. Xiao Weiwei berkata dengan marah, apa maksudmu kita bukan manusia yang tinggal di gedung-gedung tinggi di luar? Kita juga mengeluarkan uang ya. Kenapa kita tidak menikmati fasilitas pendukung ini? Pemandu belanja berkata dengan nada meminta maaf, maaf, kami juga punya clubhouse di area gedung tinggi di luar. Kalau beli rumah bisa pakai clubhouse di area gedung tinggi. Xiao Weiwei bertanya, tidak bisakah saya masuk ke sana untuk melakukan perawatan kesehatan kelas atas? Tidak bisakah saya masuk ke sana untuk bermain golf? Tidak mungkin. Pemandu belanja berkata, fasilitas kami disiapkan khusus untuk pemilik villa. Saya benar-benar minta maaf. Xiao Hailong sangat kesal dan berkata, apa yang kamu lakukan? Kami masih berencana membeli hunian bertingkat tinggi terbesarmu seluas 240 meter persegi, 16 hingga 7 juta. Menghabiskan begitu banyak uang, kami tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas penunjang di dalamnya. Bu iya, percaya nggak, aku gak beli. Pemandu belanja tersenyum tipis dan berkata, Pak, sejujurnya, ketika kami membangun proyek ini, kami membangun lingkaran rumah biasa di luar, karena ada persyaratan di kota bahwa kami tidak boleh mengembangkan villa murni, area villa hanya menyia-nyiakan lahan dan volume. Itulah mengapa kami membangun rumah-rumah biasa yang melekat ini, dan semua yang ada di sini dihormati oleh pemilik area villa. Kalau tidak bisa terima, bisa beli villa, atau jangan beli apa-apa. Jujur saja, flat luar kami juga laris manis, 80% sudah terjual sejak dibuka. Ekspresi Xiao Hailong tiba-tiba berubah menjadi jelek. Saya pikir jika saya mengatakan untuk tidak membelinya, pihak lain akan dikendalikan oleh saya. Tapi saya tidak menyangka orang-orang tidak peduli sama sekali. Inti dari panduan belanja ini adalah, suka beli atau tidak,
kalau tidak beli, keluarlah. Xiao Hailong yang sedikit marah berseru kepada orang tuanya, ayo pergi, jangan beli, kita bisa membelinya dimanapun kita punya uang. Ibu Xiao Hailong, Qian Hongyan, berkata, mau kemana? Ini rumah yang aku suka, dan aku tidak suka rumah di tempat lain. Xiao Hailong membujuk, bukankah tinggal di sini berjaga dan memblokir peluru untuk orang-orang kaya di area villa di dalam? Apa gunanya diperlakukan berbeda, tahukah kamu? Qian Hongyan berkata, meskipun lingkungan gedung tinggi dan fasilitas pendukung di luar tidak sebaik villa di dalamnya, itu adalah yang terbaik di kompleks gedung tinggi di Jinling. Villa tempat nenekmu tinggal terlalu tua. Renovasinya sudah dilakukan bertahun-tahun yang lalu, dan saya bosan tinggal di dalamnya. Xiao Changqian di samping juga mengangguk dan berkata, villa nenekmu saat ini memang sudah terlalu tua, dan daerah sekitarnya terpencil, tanpa fasilitas pendukung. Jika ingin membeli sebungkus rokok di malam hari, harus berkendara jauh mungkin. Perlengkapannya tidak sebaik di sini. Sambil mengatakan itu, dia berkata lagi, saya punya ide yang sama dengan asteris-asteris, jadi saya akan membelinya di sini. Xiao Hailong menghela nafas, dia hanya berpura-pura agresif di depan pemandu belanja, sekarang saatnya orang-orang menertawakannya. Saat dia gelisah, dia tiba-tiba melihat sekilas dua sosok yang dikenalnya, yang membuatnya langsung penasaran, dan berseru, oh, Curan, Ye Chen, kenapa kalian berdua ada di sini? Xiao Curan tidak menyangka akan dilihat oleh Xiao Hailong. Melihat suaranya menarik perhatian keluarganya, dia tertawa beberapa kali dan berkata, aku akan keluar bersama Ye Chen dan melihat-lihat. Xiao Hailong segera berkata dengan nada menghina, apa? Dengan kekuatan keluargamu dan suamimu yang tidak berguna, kamu masih ingin membeli rumah di tempat mewah seperti Thomson Yipin. Bab 98, Xiao Hailong secara alami meremehkan Ye Chen 10.000 kali. Dan dia sangat membenci Xiao Curan, yang merupakan direktur perusahaan pada saat itu. Melihat pasangan itu datang ke Tangchen Yipin untuk melihat-lihat rumah, mereka ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejek mereka. Ketika Ye Chen mendengar bahwa Xiao Hailong berani meludahi dirinya dan istrinya, dia langsung mencibir dan berkata, apa? Orang sepertimu bisa datang ke Tangchen Yipin untuk melihat rumah, kenapa kami tidak? Xiao Hailong mencibir dan berkata, saya bisa datang ke sini karena keluarga kita mampu membelinya. Bisakah kamu membeli rumah di sini? Ye Chen tersenyum, bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak mampu membelinya? Xiao Hailong mendengus, beraninya kamu membelinya. Tahukah kamu berapa harga rumah ini? Yang terkecil 120 meter persegi, dan 1 meter persegi lebih dari 80.000, jadi harganya 10 juta. Apakah kamu punya uang? 10 juta kamu. Ye Chen tertawa, saya tidak repot-repot membeli rumah terkecil, jika saya ingin membeli rumah terbesar. Xiao Hailong berkata dengan dingin, 240 meter persegi yang terbesar terserah padamu. Xiao Weiwei juga mencibir, ya, Ye Chen, bisakah kamu membeli rumah seluas 240 meter persegi? Rumah yang begitu besar, bahkan keluarga kami tidak dapat membelinya hanya dengan mengatakannya. Apa yang kamu beli? Ye Chen menatapnya dan bertanya sambil tersenyum, siapa yang memberitahumu bahwa aku akan membeli rumah seluas 240 meter persegi? Xiao Weiwei mendengus menghina, apa? Bukankah kamu bilang kamu ingin membeli yang terbesar? Sekarang kamu tidak bisa berpura-pura lagi. Ye Chen tertawa dan berkata, Weiwei, kamu sangat tidak berharga. Tidakkah kamu melihat ada area villa besar di meja pasir ini? Villa di sini adalah rumah terbesar. Xiao Weiwei berkata dengan nada menghina, kembalikan villanya. Villa terkecil di sini harganya puluhan juta, dan yang mahal bahkan ratusan juta. Dengan sutra gantungmu, kamu tidak mampu membelinya dalam 8 masa kehidupan. Ye Chen tersenyum dan berkata, kebetulan, saya punya satu, dan itu yang terbesar. Hahaha. Keluarga Xiao Hailong tertawa, menunjuk ke arah Ye Chen dan berkata dengan nada menghina, kamu masih membeli villa terbesar. Ya Tuhan, apakah kamu membuat kami tertawa juga? Banyak pelanggan yang melihat rumah di dekatnya juga mendengar kata-kata Ye Chen, dan tertawa satu persatu, sepertinya penisnya bau, dan kamu masih ingin membeli villa. Jika dia mampu membeli villa di sini, maka saya mampu membeli seluruh Thomson Yipin. Sungguh menyombongkan diri sehingga saya tidak membuat konsep. Xiao Curan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik di telinga Ye Chen. Ye Chen,
Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tidak takut malu jika berbicara omong kosong? Ye Chen tersenyum dan berkata, apa yang memalukan jika mengatakan yang sebenarnya? Xiao Hailong mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang sambil tersenyum, dan berkata, pernahkah kamu mendengar itu? Istrimu sendiri tidak mempercayaimu, dan mata orang banyak sangat tajam. Orang sepertimu bahkan tidak layak memasuki aula penjualan ini. Petik 2. Setelah selesai berbicara, dia berkata dengan kejam, tunggu, saya akan meminta penjual wanita untuk mengusirmu. Segera setelah itu, Xiao Hailong segera menyapa seorang pramuniaga, menunjuk ke arah Ye Chen dan berkata, cantik, ada apa denganmu? Mengapa kamu memasukkan sutra gantung sampah seperti itu? Orang seperti ini bahkan dengan berani mengatakan bahwa dia akan membelikanmu de villa termahal di sini. Dengan orang seperti itu, kita yang benar-benar mampu membeli rumah tidak mau menjualnya. Wanita penjual itu melirik ke arah Ye Chen, dan dia tahu bahwa pakaian Ye Chen sangat biasa, sama sekali tidak seperti penampilan orang kaya. Belum lagi membeli villa, bahkan pelanggan yang membeli apartemen 3 kamar terkecil pun jauh lebih rapi darinya. Kerumunan di sekelilingnya juga mulai mencemooh, berkata, cepat keluarkan orang ini, itu terlalu memengaruhi suasana hati kita. Wanita penjual itu menghampiri Ye Chen dan berkata, Tuan, jika Anda tidak berencana membeli rumah, silakan pergi, agar tidak mempengaruhi inspeksi pelanggan kami yang lain. Xiao Churan menghela nafas, menarik lengan baju Ye Chen, dan berkata, ayo pergi, ayo cari di tempat lain. Yang lain juga mulai mencemooh, hantu malang, cepatlah, jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Ye Chen tetap tidak bergerak, dan berkata sambil tersenyum, tahukah kamu mengapa kamu tidak mampu tinggal di villa? Karena kalian semua adalah orang-orang yang berpikiran pendek. Dengan visimu, tidak mungkin tinggal di villa di hidup ini. Xiao Hailong meludah, bah. Ye Chen, apakah kamu benar-benar mempunyai wajah untuk mengatakan itu? Salah satu dari mereka dihitung sebagai satu, mana yang tidak lebih kaya dari kamu? Ye Chen mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum, Xiao Hailong, kamu terus mengatakan bahwa aku tidak mampu membeli villa, jadi jika aku benar-benar mampu membelinya, apa yang harus kamu lakukan? Xiao Hailong tertawa sebentar, menunjuk ke gedung tertinggi di atas meja pasir, dan berkata dengan arogan, jika kamu mampu membeli villa di dalamnya, aku, Xiao Hailong, akan melompat dari atap gedung ini. Banyak orang di sekitar berteriak, di Ausibao, kalau kamu mampu, saya akan menari juga. Benar, jika kamu ingin menari, aku salah satunya. Aku tidak suka wanita jalang bau yang suka berpura-pura. Xiao Churan belum pernah merasa begitu malu sebelumnya, dan dia juga sedikit mengeluh kepada Ye Chen, sambil memarahi, Ye Chen. Kenapa kamu harus bertarung dengan mereka di sini? Apakah kamu harus bahagia jika kamu tidak turun panggung? Ye Chen tersenyum tipis, dan berkata, sayang, bagaimana kamu tahu apakah suamimu akan turun? Karena itu, Ye Chen mengeluarkan kunci villa dan kartu pintu villa dari sakunya, dan berkata dengan acuh tak acuh, lihat, ini adalah kunci dan kartu informasi villa A05. Xiao Weiwei tersenyum dan berkata, Ye Chen, apakah kamu pikir kamu bisa membuat kami mempercayaimu hanya dengan sebuah kunci? Kamu pikir kami terlalu keterbelakangan mental, bukan? Ye Chen melemparkan kunci dan kartu informasi kepada pramuniaga, dan berkata dengan tenang, ayo, kita lihat apakah itu benar. Wanita penjual itu sekilas mengenali kunci dan kartu informasi yang diambil Ye Chen, dan dia terkejut saat melihat bahwa itu untuk area villa kelas 1 Thomson. Mungkinkah orang tersebut benar-benar pemilik area villa tersebut? Aku ingin mengusirnya sekarang. Jika dia benar-benar pemiliknya, jika dia marah, pekerjaanku pasti akan hilang. Memikirkan hal ini, dia mengambil kartu informasi Ye Chen dengan panik, memindainya pada pembaca di dalam, dan pembaca tersebut segera mengirimkan suara komputer, halo Tuan Ye Chen, pemilik gedung A05, selamat datang di rumah. Penjual wanita itu tiba-tiba berseru, Anda adalah Tuan Ye Chen. Iya, Ye Chen mengangguk, sepertinya villa yang diberikan keluarga Wang kepadanya telah dipindahkan ke namanya sendiri. Wanita penjual segera mengembalikan kartu itu kepada Ye Chen dengan kedua tangannya dengan penuh hormat, dan berkata dengan panik, Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu bahwa Anda adalah pemilik terhormat gedung A05. Mohon maafkan saya atas apa yang baru saja terjadi. Semua orang yang hadir tercengang saat melihat pemandangan ini. Apakah Ye Chen benar-benar pemilik tempat ini?
Apa yang kamu bercanda? Bisakah orang seperti ini membeli villa? Thomson Yipin, ekspresi Xiao Hailong sangat jelek. Apa yang kamu lakukan? Ye Chen membeli villa Thomson Yipin. Saya lebih suka percaya bahwa ada hantu di dunia daripada percaya bahwa Ye Chen memiliki kekuatan seperti itu. Tapi apa yang terjadi dengan Wiraniaga ini? Dia tidak pernah berbohong, bukan? Dan dia baru saja memindai kartu Ye Chen, dan bahkan mesin itu mengingatkan Ye Chen untuk menjadi pemilik di sini. Apa yang terjadi? Bab 99. Melihat pramuniaga itu sangat gugup, karena takut kehilangan pekerjaannya karena menyinggung Ye Chen. Ye Chen melambaikan tangannya dengan ringan, ini masalah kecil, saya tidak akan menyimpan dendam padamu. Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, ngomong-ngomong, Anda bisa memperkenalkan situasi Villa A05 kepada orang-orang picik ini. Penjual wanita itu buru-buru berkata kepada yang lain, area Villa Thomson Yipin kami dibagi menjadi 4 tipe unit iklan, di antaranya tipe A yang paling langka adalah tipe A terbesar, yang memiliki 3 lantai di atas tanah dan 2 lantai di bawah tanah, adalah lift pribadi di dalam, total area yang dapat digunakan lebih dari 1000 meter persegi, dan juga dilengkapi dengan bekas halaman beberapa ratus meter persegi. Harganya lebih dari 100 juta yuan. Ini adalah villa termahal di Tanchen kami, dan bahkan di Jinling. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Sebuah villa dengan harga lebih dari 100 juta, satu set lebih dari selusin 3 kamar tidur, dan Ye Chen, yang mengenakan pakaian biasa, dapatkah memiliki rumah super mewah? Ekspresi Xiao Hailong sangat jelek, sementara saudara perempuan dan orang tuanya menjadi gila karena cemburu. Xiao Weiwei bertanya dengan tidak percaya, Ye Chen, mengapa kamu memiliki villa di sini? Ye Chen tersenyum ringan dan berkata, seseorang memberikannya padamu, bukan? Kenapa kamu? Xiao Weiwei sangat marah. Dia memiliki hati yang tinggi sepanjang hidupnya, dan dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk tinggal di villa mewah ini. Mengapa Ye Chen bisa tinggal di sini? Ye Chen tidak repot-repot menanggapinya, tetapi menatap kakaknya Xiao Hailong, tersenyum dan berkata, Hailong, apakah kamu tidak akan melompat dari gedung? Kapan kamu akan melompat? Wajah Xiao Hailong pucat, sangat jelek, dan dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Ye Chen, percuma saja membicarakan hal ini denganku. Aku masih tidak percaya kamu mampu membeli villa ini. Aku tidak percaya itu seseorang akan memberimu villa. Kecuali katakan padaku, bagaimana kamu mendapatkan villa ini? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, lihat, itu disebut tidak mampu untuk kalah. Setelah selesai berbicara, Ye Chen berkata kepada Xiao Hailong lagi, Xiao Hailong, dengan sedikit kemampuanmu, kamu layak membeli satu set gedung-gedung tinggi biasa untuk melindungi dari senjata bagi orang-orang seperti kami yang tinggal di villa. Kamu tidak layak tinggal di villa, apalagi mengenal saya. Bagaimana Anda bisa mendapatkan villa Anda di sini? Anda hanya perlu tahu bahwa ini adalah tempat yang tidak mampu Anda tinggali seumur hidup Anda. Wajah Xiao Hailong sangat jelek. Ini adalah pertama kalinya dia dihina oleh Ye Chen seperti ini, tapi hal yang paling dibenci adalah dia bahkan tidak bisa membalas. Bagaimana cara mengembalikannya? Membeli bangunan seluas 240 meter persegi untuk keluarga saya sendiri masih sedikit membuat stres. Keluarganya ragu-ragu di sini, tapi Ye Chen sebenarnya memiliki villa terbesar di sini. Jarak di antara mereka terlalu besar. Bisa dibilang aku disindir oleh Ye Chen kali ini. Ini benar-benar membuatnya marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan wajah gelap, Ye Chen, kamu mampu. Kamu bahkan tidak menyapa keluarga ketika kamu membangun villa sebesar itu. Apakah kamu masih memiliki keluarga Xiao di matamu? Ye Chen tersenyum dan berkata, bukankah kamu terus-menerus mengatakan bahwa aku bukan dari keluarga Xiao? Jadi, mengapa aku harus menyapamu? Berbicara tentang ini, Ye Chen berkata kepada Xiao Churan, sayang, kamu di sini, ayo pergi dan melihat villa baru kita. Xiao Churan berseru, apa yang terjadi? Ye Chen tersenyum dan berkata, saya akan menjelaskannya perlahan. Nanti, tepat setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya. Oh, kakak dan adik ipar, apakah kamu akan membeli rumah di Tanchen Yipin? Sungguh menakjubkan, yang berbicara ternyata adalah ibu mertua Ye Chen, Malan. Selain Malan, ada juga ayah mertua Ye Chen, Xiao Changkun. Ye Chen dan Xiao Churan sedikit terkejut, mengapa mereka ada di sini.
Xiao Churan bergegas maju dan bertanya, "Ayah dan ibu, mengapa kamu ada di sini?" Malan berkata, "Paman dan bibimu menelepon kami dan berkata mereka ingin melihat rumah Thompson Yipin, dan meminta kami datang dan memberi mereka nasihat." Saat Malan mengatakan ini, dia menatap Ye Chen, merasa agak kesal. Dia sebenarnya tidak ingin datang ke sini sama sekali, karena dia baru saja marah kepada putrinya kemarin, menyatakan bahwa dia ingin pindah dari rumah tua itu. Tetapi tanpa diduga, dia menerima telepon dari keluarga Xiao Changgan hari ini, menanyakan dia dan suaminya datang dan menemani mereka melihat rumah itu. "Kamar apa yang kamu lihat? Bukankah dia hanya ingin menelepon dirinya sendiri agar bisa pamer pada dirinya sendiri bahwa mereka ingin membeli Thompson Yipin?" Malan sangat marah, tetapi karena dia tidak berani kehilangan muka kepada bos keluarga Xiao, dia hanya bisa bergegas bersama suaminya sebagai pelapis. Itu sebabnya dia sangat kesal dengan Ye Chen. Jika dia menemukan menantu yang cakap, dia mungkin bisa tinggal di kelas 1 Tang Chen. Saat ini, dia memandang kakak iparnya Qian Hongyan dengan wajah tersanjung, dan berkata dengan emosi, "Kakak ipar, kamu benar-benar luar biasa. Kamu membeli rumah di Thompson Yipin dalam sekejap mata. Aku benar-benar iri padamu. Aku tidak tahu berapa lama keluarga kita bisa tinggal di dalamnya. Bagaimana dengan rumah mewah seperti Thompson Yipin? Kamu membeli rumah seluas 240 meter persegi. Menurutku kita tidak bisa menghemat banyak uang setiap tahun." Meskipun dia sangat kesal dengan keluarga bosnya, Malan juga tahu bahwa dia harus menyanjung mereka, jadi ketika dia muncul, dia berada dalam barisan. Ibu Xiao Hailong, Qian Hongyan, memasang ekspresi yang sangat jelek. Dia memelototi Malan dan berkata dengan dingin, "Malan, apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu meremehkan orang?" Qian Hongyan hampir meledak amarahnya. "Awalnya, aku ingin memanggil Xiao Changkun dan Malan, biarkan mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa aku membeli rumah kelas 1 Thompson, sehingga aku bisa menunjukkan kehadiranku di depan mereka, dan pada saat yang sama, aku akan menyindir mereka. Tapi saya tidak menyangka menantu laki-laki itu punya kemampuan. Dia bahkan mendapatkan satu set villa mansion kelas 1 milik Thompson. Ini benar-benar membuatnya kesal, dan dia sangat iri sampai mati. Sekarang Malan ada di sini, dia sengaja memuji dirinya sendiri karena telah membeli bangunan seluas 240 meter persegi. Bukankah itu jelas-jelas mengejek dirinya sendiri? Keluargamu punya ratusan juta villa, dan kamu masih bilang iri padaku. Dia juga mengatakan bahwa kamu tidak mampu tinggal di rumah sebesar itu yang mewah, bukankah itu sebuah kutukan?" Malan tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia menyanjung Qian Hongyan begitu dia datang, tetapi Qian Hongyan berkata dia meremehkan orang lain, dan dia merasa sangat bersalah. "Begitu wanita tuaku datang, dia menjilatmu, kamu masih membenciku." "Meremehkanmu? Apakah Anda ingin saya berlutut agar Anda memandang rendah Anda?" Jadi, Malan buru-buru menahan diri dan terus menyanjung, "Oh, kakak ipar, coba saya bandingkan dengan Anda, yaitu lilin bertemu matahari, jauh di belakang. Beraninya saya memandang rendah Anda. Lihat betapa beruntungnya kamu, aku akan tinggal di Thompson Yipin, dan lihat aku masih tinggal di rumah kecil bobrok. Hei, rumah bobrok kecil kita benar-benar bobrok. Dan kumuh, bagaimana jika dibandingkan dengan rumah Tang Chen Yipin kamu? Jadi tentu saja aku iri padamu." Qian Hongyan bahkan lebih kesal dengan apa yang dia katakan, dan sangat marah hingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Suaminya Xiao Changgan mengertakkan gigi dan memarahi, "Malan, menarikkah bagimu menunjuk sang dan memarahi Huai di sini? Bukankah ini hanya sebuah villa, mengapa kamu begitu sombong?" Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah adik laki-lakinya Xiao Changkun, dan berkata dengan suara dingin, "Changkun, apakah kamu dan istrimu masih menganggapku sebagai saudara laki-laki? Apakah ada ibu tua? Aku tidak peduli dengan hal seperti itu, hal yang besar seperti villa." Menyapa keluarga, Xiao Changkun tertegun, "Villa? Villa apa, kawan? Apakah kamu akan membeli villa? Kamu kaya." Bab 100. Ketika Xiao Changgan mendengar ini, dia langsung berpikir bahwa Xiao Changkun sedang mencoba memaksakan diri dengan kata-kata. Jadi dia meniup janggutnya dan menatap dengan marah, dan berkata dengan marah, "Oke, Changkun, kenapa kamu mengatakan hal seperti itu? Jangan kamu hanya ingin tinggal bersama Tang Chen. Apakah ini villa Yipin? Itu membuatku frustasi, bukan?" Xiao Changkun tercengang, "Apa? Saya tinggal di villa Tang Chen Yipin? Saudaraku, bisakah kamu berhenti mengolok-olok saya?
Malan juga bingung, saudaraku, apakah kamu melakukan kesalahan? Apakah ada kesalahpahaman di sini? Xiao Changqian menunjuk ke arah Marvin Ye, dan berkata dengan perasaan tidak senang, menantu laki-laki Anda telah membeli villa kelas 1 di Thomson, biarkan dia berbicara tentang secara spesifik. Baik Malan dan Xiao Changkun tercengang. Mereka memandang Ye Chen dengan heran, dan bertanya dengan tidak percaya, Ye Chen, apakah yang dikatakan pamanmu benar? Kamu benar-benar mendapatkan villa Thomson Yipin. Di mana? Di sini. Ye Chen mengangguk dan berkata, ayah dan ibu, memang ada sebuah villa yang diberikan kepada orang lain setelah membantu orang lain. Siapa yang mengirimnya? Malan bertanya dengan ekstasi di matanya. Ye Chen berkata, saya membantu seorang teman memecahkan beberapa masalah Feng Shui, dan dia memberi saya sebuah villa. Malan sangat bersemangat, dan berseru, ajak kami mengunjungi villa ini. Ya Tuhan, villa Thomson Yipin sungguh tak terbayangkan. Xiao Churan menarik Ye Chen saat ini, dan bertanya dengan suara rendah, Ye Chen, apa yang terjadi? Ye Chen tersenyum tipis, dan berkata dengan suara rendah, seseorang benar-benar memberiku sebuah villa. Jika kamu tidak percaya padaku, ayo pergi dan melihatnya sekarang. Ketika Malan melihat kakak laki-laki dan ipar perempuan tertuanya lagi, rasa superioritas muncul di hatinya. Oke, jika Anda membeli apartemen besar, Anda akan tertipu dengan saya, dan biarkan saya menemani Anda melihat rumahnya. Sekarang tidak apa-apa, dan saya akan segera tinggal di area villa kelas 1 Tanchen. Saya telah ditekan sudah lama bersamamu, dan sekarang saatnya bagi kami berbalik dan jadilah master. Jadi dia dengan sengaja tersenyum dan berkata, oh, kakak laki-laki dan perempuan ipar, Hai Long, Wei Wei, karena kalian semua ada di sini, mengapa kita tidak pergi mengunjungi villa ini bersama-sama? Bagaimana menurutmu? Xiao Changqian ingin segera pergi, tetapi istrinya Qian Hongyan menahannya, mengedipkannya, dan berkata kepada Malan, baiklah, jika ini masalahnya, ayo pergi dan melihat. Saat dia mengatakan itu, dia merendahkan suaranya dan berkata di telinga suaminya, saya akan mengambil beberapa foto dan video nanti dan menunjukkannya kepada wanita tua itu ketika dia kembali. Jika wanita tua itu menyukai villa ini, dia tentu akan bertanya kepada mereka untuk datang, dan kemudian kita yang akan datang. Apakah sudah selesai? Mata Xiao Changqian langsung berbinar. Ternyata istri saya punya ide ini. Betapa indahnya. Jadi, Ye Chen memimpin sekelompok orang ke area villa Tanchen Yipin. Begitu mereka memasuki area villa, semua orang melihat sekeliling tanpa henti. Lingkungan di area villa beberapa kali lebih baik daripada tempat tinggal bertingkat tinggi di luar, dan sangat indah. Ye Chen, di mana villamu? Xiao Weiwei sengaja bertanya dengan keras. Ye Chen mengambil kuncinya, berjalan melewati Xiao Weiwei, dan berjalan menuju sebuah villa di depan sambil tersenyum. Ini dia, A05. Di bawah pengawasan semua orang, Ye Chen tidak mengubah wajahnya, mengambil kunci dan membuka pintu villa, dan mendorongnya dengan ringan. Pintunya mencicit dan terbuka ke kedua sisi, dan pemandangan taman yang indah di dalamnya langsung tersaji di hadapan semua orang. Klik, kunci, pintu terbuka, Xiao Weiwei tercengang, Xiao Hailong, serta orang tua Xiao Hailong, semuanya tercengang. Xiao Churan juga menahan napas, mengusap matanya kuat-kuat dengan tangannya, dan melihat ke depan. Di taman, terdapat paviliun, teras, paviliun, bunga dan pepohonan, dan villa mewah yang indah dan luas berdiri di tengahnya. Ini terlalu mewah. Xiao Changqian adalah orang pertama yang pulih dan berseru kaget. Ekspresi Xiao Hailong sangat jelek, dan dia berkata dengan marah, siapa yang akan memberimu villa sebagus ini? Aku tidak percaya, tidak ada yang bisa kamu lakukan jika kamu tidak percaya, tapi villa ini memang diberikan kepadaku. Ye Chen tidak repot-repot menjelaskan. Xiao Weiwei memelototi Ye Chen dengan tajam, bersenandung, dengan marah, dan berkata dengan masam, Ye Chen, apakah kamu layak mendapatkan villa mahal seperti itu? Ye Chen tersenyum dan berkata, ini tidak ada hubungannya denganmu. Di ruang terbuka di gerbang villa, kerumunan orang hening. Tidak ada yang menyangka bahwa villa termahal di kota Jinling adalah milik Ye Chen. Dan Xiao Weiwei dan Xiao Changqian bahkan lebih sulit diterima, seperti ditampar dengan kejam di depan umum, dan mereka ingin menggali lubang untuk masuk. Fakta menghancurkan. Saat ini, seorang lelaki tua keluar dari villa.
Orang tua itu mendatangi Ye Chen langsung dan bertanya dengan hormat, "Hai, apakah Anda Tuan Ye Chen?" Ye Chen mengangguk dan berkata, siapa kamu?" Orang tua itu berkata, "Tuan Ye, halo, saya pengurus rumah tangga Tuan Wang. Saya bertugas mengurus villa ini. Anda bisa memanggil saya Paman Li. Saya biasanya bertugas mengurus villa dan menjaganya tetap bersih." Paman Li. Xiao Weiwei memandangnya dengan tercengang, seluruh otaknya mengalami korsleting. Bukankah Paman Li adalah pengurus rumah tangga keluarga tunangannya Wang Yunfei? Kenapa dia ada di sini? Mungkinkah villa ini milik keluarga Wang? Dalam hal ini, mengapa memberikannya kepada Ye Chen? Xiao Weiwei buru-buru bertanya, "Paman Li, apa yang terjadi? Apakah villa ini milik keluarga Wang?" Li Bo berkata, "Dulu, tapi sekarang menjadi milik Tuan Ye." Saat dia mengatakan itu, Paman Li melihat ke arah Ye Chen lagi dan bertanya, "Tuan Ye, dekorasi di dalam villa belum selesai. Kapan Anda berencana untuk pindah? Saya akan membiarkan para pekerja melakukannya lebih cepat dan buatlah persiapan terlebih dahulu." Ye Chen berkata dengan ringan, "Kami tidak akan pindah untuk saat ini. Kamu terus mengurus villanya dulu, aku akan meneleponmu sebelum aku pindah." "Ya, Tuan Ye." Setelah Li Bo selesai berbicara, dia membungkuk kepada Ye Chen lagi, lalu menyingkir, menunggunya masuk. Bola mata Xiao Weiwei hampir keluar, dan sekelompok kerabat keluarga Xiao juga sangat terkejut melihatnya. "Kepala pelayan keluarga Wang," Xiao Weiwei berkata dengan tercengang, "keluarga Wang yang mana milik Yunfei?" Ye Chen memandangnya, tersenyum tipis, dan berkata, "Ya, ini rumah tunanganmu Wang Yunfei. Ayahnya memberiku rumah ini." "Apa?" Otak Xiao Weiwei meledak. "Villa ini milik keluarga tunanganku Wang. Dengan kata lain, villa ini akan menjadi miliknya di masa depan. Tapi, kenapa kamu memberikannya pada Ye Chen? Ini villaku." Orang tua Xiao Weiwei juga sangat bingung dan marah. Keluarga Wang adalah keluarga calon suami putrinya, jadi villa keluarga Wang tentu saja untuk putrinya, mengapa memberikannya kepada Marven Ye? Ini tidak ilmiah. Qian Hongyan berseru dan bertanya pada Xiao Weiwei, "Weiwei, apa yang terjadi? Apakah kamu tahu villa keluarga Wang?" Xiao Weiwei menggelengkan kepalanya berulang kali, "Saya tidak tahu, saya belum pernah mendengar Yunfei menyebutkannya." Qian Hongyan segera berteriak, "Panggil Yunfei secepatnya dan tanyakan. Cari tahu apa yang terjadi." "Bagus." Xiao Weiwei segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Wang Yunfei. Begitu dia muncul, dia bertanya kepada Wang Yunfei, "Saudara Yunfei, apakah keluargamu memiliki villa di Tanchen Yipin?" Wang Yunfei berkata, "Ada jalan, ada apa?" Xiao Weiwei berkata dengan sedikit ketidakpuasan, "Lalu kenapa aku tidak mendengar kamu menyebutkannya? Apakah ini ruang pernikahan untuk kita berdua?" "Tidak," Wang Yunfei berkata, "Paman saya membeli villa itu untuk masa pensiunnya. Dia lebih menyukai lingkungan Thomson Yipin, jadi mengapa dia bersedia membiarkan kami menggunakannya?" Setelah berbicara, Wang Yunfei bertanya lagi, "Bagaimana Anda mengetahui hal ini?" Xiao Weiwei menangis terseduh-seduh, "Tahukah kamu bahwa pamanmu memberikan villa ini? Berikan kepada seseorang." Wang Yunfei berseru, "Kepada siapa kamu memberikannya?" Xiao Weiwei menangis dan berkata, "Berikan pada Ye Chen. Itu saudara iparku yang tidak berguna." Ye Chen bersambung,